Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anakku semua yang melihat channel ini dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Hari ini bertemu dengan Budila khusus untuk membahas terkait dengan materi kelas 11 di bab 1 yaitu struktur dan fungsi sel. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau perkenalkan dulu kepada kalian, sel itu apa sih sebenarnya ya? Jadi sel itu merupakan suatu unit terkecil dari kehidupan. Ya, kehidupan ini ada itu karena disusun oleh sel. Sel berkumpul menjadi jaringan, berkumpul menjadi organ, organ berkumpul jadi sistem organ berkumpul jadi organisme seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup yang lainnya. Nah, kemudian sel itu disusun oleh siapa ya? Jadi sel itu disusun oleh komponen kimiawi. Kalau kamu masih ingat dulu pada saat belajar kimia ya, itu ada komponen yang paling kecil ya di dunia ini adalah atom, ya kan? Atom kemudian naik menjadi molekul, molekul naik menjadi senyawa, senyawa menjadi campuran. Nah, komponen kimia inilah yang juga berkontribusi menyusun komponen biologi yaitu sel ya. Dari sel kemudian akhirnya bisa menjadi suatu kehidupan seperti sekarang ini. Nah, kita pelajari dulu terkait dengan sejarahnya. Nah, sejarah sel ini pada awalnya ditemukan oleh yang namanya Anthony van Leeuwenhoek ya. Jadi Anthony pada saat itu dia melihat tetesan air hujan di bawah mikroskop. Nah, di situ terlihat ada suatu organisme yang dia namakan sebagai animal Thales ya. Nah, dari penelitian ini dilanjutkan oleh penelitian Robert Hooke pada tahun 1665 ya. Di situ dia mengamati ada tanaman gabus ya. Di sel gabusnya tanaman dia lihat ternyata di situ ada ruang yang kosong yang kemudian dia sebut sebagai sela. Nah, sela inilah yang pada kemudian hari itu dirubah nama lainnya menjadi sel. Nah, sehingga sampai sekarang ini kita menyebut ruangan yang kosong itu adalah sel. Nah, seperti itu. Dan kemudian di tahun-tahun berikutnya oleh peneliti yang lain dikembangkan lebih lanjut ya, sehingga membentuk suatu teori-teori sel yang akan kita jelaskan setelah ini. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan kepada kalian berapa sih ukuran sel itu ya. Jadi ukuran sel itu sangat kecil. Kecilnya berapa, Bu? Ya, jadi tidak ukuran meter ya, milimeter tidak ya, tapi dia sudah ukurannya mikrometer ya. Bahkan dia 1/10 hingga 1/1000 milimeter. Ini tentu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Mikroskop pun juga terbatas, bukan mikroskop yang cahaya ya, yang ingin melihat ke dalam sel ya. Mikroskop yang ada di lab kita itu dia mikroskop cahaya, belum bisa menembus sampai tingkat sel, dia hanya bisa melihat dalam tingkat jaringan ya. Sedangkan kalau pengen melihat dari dalam ya, sampai tingkat sel itu biasanya menggunakan yang namanya mikroskop TEM atau SEM. Nanti akan kita jelaskan di kemudian hari. Jadi intinya sangat kecil ya nak. Nah, di sini Budila perlihatkan ada dua gambar ya. Di sini sel prokariotik, kemudian yang ini sel eukariotik. Nah, dari gambar ini tentu coba amati bersama ya, apakah ada perbedaannya? Tentu ada ya. Jika dilihat dari bentuk pun juga sudah berbeda. Nah, secara garis besar sel prokariotik dan sel eukariotik ini dibedakan atas dasar ada tidaknya membran inti sel ya. Sel prokariotik ini tidak ada membran inti, sedangkan sel eukariotik ini dia punya membran inti. Ya, pada dasarnya dia dibedakan atas dasar itu. Nah, sel prokariotik ini biasanya ditemui di organisme tingkat rendah, contohnya seperti kingdom Monera dan sebagian kingdom Protista. Ya, sedangkan kalau sel eukariotik ini dia ditemukan pada organisme tingkat tinggi ya, seperti manusia, hewan ya, tumbuhan, kingdom fungi sampai dengan kingdom animalia ya, dia mempunyai sel eukariotik dan beberapa kingdom protista juga memiliki sel eukariotik ya, seperti itu. Jadi memang beda. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat tabel berikut ini ya. Di sini Budila sajikan ada beberapa karakteristik perbedaan ya terkait dengan ukuran. Ternyata ukuran sel prokariotik ini lebih kecil daripada ukuran sel eukariotik ya. Sedangkan membran inti tentu yang prokariotik tidak punya, sedangkan yang eukariotik punya ya. Organ bermembran ganda yang prokariotik tidak punya, sedangkan eukariotiknya punya. Flagel. Flagel itu apa sih? Flagel itu adalah alat gerak ya. Kalau kita lihat di sini ini namanya flagella.
ya, atau alat geraknya. Nah, ternyata di sel prokariotik dan sel eukariotik itu memiliki perbedaan dalam hal penyusun alat gerak ya. Kalau di prokariotik alat geraknya disusun oleh 2 protein penyusun, sedangkan kalau di eukariotik dia dibentuk oleh mikrotubulus ya. Sedangkan dinding sel, kalau dinding sel di prokariotik itu ada, sedangkan kalau di eukariotik itu hanya ada di sel tumbuhan. Yang mana Bu dinding sel? Nanti akan kita lihat ya. Di sel hewan tidak punya dinding sel, tapi di sel tumbuhan dia punya dinding sel. Nah, membran plasma. Kalau di prokariotik tidak disusun oleh karbohidrat, tapi kalau di eukariotik dia disusun oleh karbohidrat. Nah, sitoskeleton. Sitoskeleton itu kalau di kita itu seperti rangka ya. Jadi kayak penguat ya, biar sel itu bisa mempertahankan bentuk itu karena adanya sitoskeleton. Nah, di prokariotik itu tidak ada sitoskeleton sehingga bentuknya berubah-ubah ya. Dia masuk ke celah sempit dia jadi penyet ya. Dia masuk di mana ke bentur temannya dia bisa penyok dan sebagainya. Jadi dia itu sangat fleksibilitasnya tinggi sekali. Tapi kalau sel eukariotik ya, dia punya sitoskeleton sehingga tidak mudah untuk merubah posisi. Merubah bentuk, sorry ya. Dia tidak susah untuk merubah, sangat susah untuk merubah bentuk. Jadi relatif tetap, tidak fleksibel. Nah, pembelahan sel. Kalau di prokariotik dia melakukan pembelahan biner, sedangkan kalau di eukariotik dia melakukan 2 macam pembelahan, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis, ya. Seperti itu anak-anak secara umum. Selanjutnya, nah, ternyata di dalam sel itu juga terdapat berbagai macam komponen kimiawi penyusun sel seperti yang Budila jelaskan tadi. Secara spesifik sel itu disusun oleh air, karbohidrat ya, protein ya, kemudian lemak, mineral dan asam nukleat. Ya, yang paling penting dari sekian macam komponen kimiawi nanti akan kita bahas lebih lanjut itu adalah terkait dengan asam nukleat. Kenapa? Karena asam nukleat ini berfungsi atau dia itu punya peran dalam hal menentukan faktor genetik atau pewarisan sifat. Jadi setiap organisme itu beda dengan organisme lain tuh karena adanya asam nukleat yang berbeda. Tidak mungkin kan sapi sama dengan anjing, tidak mungkin ya. Anjing sama dengan kucing, tidak mungkin. Kenapa? Karena asam nukleatnya beda. Kemudian struktur utama sel. Jadi secara umum struktur utama sel itu dibagi menjadi 4 ya. Ada membran sel, ada inti sel, ada sitoplasma, ada organel sel. Kalau Budila menjelaskan kepada murid-murid biasanya saya suruh untuk berimajinasi. Misalnya kalian punya 1 mangkok bakso ya, kemudian kalian di situ tuangkan kuah, kemudian pentol, kemudian mie, kemudian tahu di dalam kuah bakso itu yang bertindak sebagai mangkok itu adalah membran plasma. Artinya membran plasma adalah yang paling luar dan dia berfungsi sebagai pelindung agar yang ada di dalamnya itu tidak tumpah atau tidak keluar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kuahnya ini siapa? Kuahnya ini adalah sitoplasma ya. Kalau di sel itu adalah sitoplasma. Jadi sitoplasma itu seolah-olah kayak kuah bakso seperti itu. Jadi dia itu bentuknya adalah cairan mengisi seluruh area sel. Jadi di dalam sel itu ada namanya organel. Organel itu zat padat yang mengambang di dalam sitoplasma. Siapa yang bertindak sebagai organel? Jika dia itu disamakan dengan semangkok bakso, yang bertindak sebagai organel kalau kita imajinasikan sebagai semangkok bakso itu adalah pentolnya, mie-nya, ya, kemudian somainya, dia kan ada di dalam kuah, itu organelnya. Jadi komponen padat yang berada di dalam sel namanya organel. Sedangkan komponen cair yang berada di dalam sel namanya sitoplasma. Nah, sedangkan nukleus ini merupakan suatu komponen yang dia itu sangat penting di dalam sel karena dia ngatur segala macam bentuk aktivitas sel. Jadi pusat koordinasinya sel itu ada di nukleus atau inti sel. Seperti itu ya, Nak ya. Oke. Nah, di sini Budila sajikan ada 2 macam sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Tentu dari gambar kalian sudah melihat perbedaannya ya. Yang sini dia seperti ini warnanya kuning ya, yang sini warnanya hijau. Nah, tidak terlepas daripada itu, ternyata di dalamnya sini juga beda ya. Di dalamnya sini juga beda. Nah, apa yang membedakan nanti akan kita bahas selanjutnya. Dari sini
Kenapa Budila hanya ya, ini pertanyaan ya, nanti silakan yang bisa menjawab silakan tulis di komentar. Kenapa di sini hanya saya tuliskan sel hewan dan sel tumbuhan, padahal manusia itu makhluk hidup juga. Kenapa di sini tidak ada sel manusia? Nah, silakan kalian jawab. Kira-kira kenapa ya? Kok di sini cuma dituliskan sel hewan dan sel tumbuhan, sel manusianya mana, Bu? Gitu ya. Apakah manusia tidak punya sel? Silakan jawab di komentar ya, Nak ya. Nanti yang benar akan saya kasih poin. Oke, berikutnya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, ya. Secara umum dilihat dari ukuran, ternyata sel hewan itu lebih kecil daripada sel tumbuhan. Jadi sel tumbuhan itu ukurannya lebih besar, ya. Sedangkan dilihat dari dinding sel, tentu kalau yang hewan tidak punya dinding sel, sedangkan sel tumbuhan punya dinding sel. Dinding sel itu yang mana, Bu? Yang ini sayang ya. Nah, ini hewan tidak punya dinding sel ya, sedangkan sel tumbuhan punya. Ini dinding sel adalah lapisan paling luar sebelum membran sel. Jadi kalau di hewan itu langsung membran plasma atau membran sel, kalau di tumbuhan dia dinding sel dulu baru itu membran plasma atau membran sel. Nah, selanjutnya kalau di sel hewan tidak punya plasida, kalau di sel tumbuhan dia punya plasida. Plasida itu apa sih? Zat warna, ya. Kenapa tumbuhan itu bisa warna-warni, bunganya cantik, ya, kemudian buahnya juga warna-warni, ya, karena adanya plasida. Tidak pernah kan kalian melihat kucing punya bulu yang warna-warni, merah, kuning, hijau, nggak kan? Nggak akan pernah seperti itu kan? Karena dia tidak memiliki plasida, ya, sehingga tidak punya warna-warni, ya, seperti tumbuhan. Tidak sama ya, Nak, ya. Oke, jadi yang sel hewan dilihat dari vakuola, dia hampir tidak punya vakuola, kalaupun ada itu cuma sedikit. Sedangkan kalau di tumbuhan, vakuolanya itu ada dan sangat besar. Vakuola itu berfungsi sebagai apa sih? Vakuola itu berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Kalau kita nalar, kenapa tumbuhan ada sedangkan hewan tidak ada ya? Itu berkenaan dengan fungsinya sebagai produsen atau pelaku penyedia makanan fotosintesis ya. Jadi kalau tumbuhan membuat makanan, kemudian hasil makanannya itu kemudian ditaruh di vakuola ya atau di dalam cadangan makanannya. Andai dia tidak punya tempat untuk menyimpan cadangan makanan, maka dia produsen ketika dia mendapatkan makanan ya dari hasil produsennya fotosintesis, dia tidak akan kesusahan untuk menyimpan, dia akan susah menyimpan ya. Jadi seperti itu. Maka sesungguhnya Allah itu sudah kasih ya porsi-porsi yang sudah pas ya sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Jadi kita wajib bersyukur ya. Oke, kemudian kita lanjutkan di sel hewan itu ada lisosom. Lisosomnya itu lebih banyak, sedangkan di tumbuhan itu dia tidak ada lisosom. Kalaupun ada itu sedikit. Ya, selanjutnya kalau di sel hewan terdapat sentrosom dan sentriol, kalau di sel tumbuhan dia tidak ada. Ya. Oke. Nah, itu terkait dengan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Berikutnya Budila akan kenalkan kepada kalian masing-masing bagian dari sel, ya. Di yang nomor pertama ini ada namanya membran sel yang bertindak sebagai tadi pelindung karena dia letaknya di paling luar kalau di sel hewan ya. Kalau di sel tumbuhan dia letaknya di nomor 2 setelah dinding sel. Nah, coba anak-anakku semuanya lihat ke sini ya sayang ya. Nih, fokus ke gambar ini. Jadi ini adalah gambar membran sel pada sel hewan ya. Jadi dia terdiri dari dua lapis ya. Ini lapisan pertama, yang ini lapisan kedua. Makanya dia disebut sebagai lapisan bilayer. Ya, bilayer. B itu artinya dua, layer artinya lapisan. Jadi lapisan membran sel itu ada dua lapis. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada yang namanya protein. Ya. Di sini ada yang namanya karbohidrat. Sedangkan yang kuning-kuning ini adalah namanya fosfat. Ya. Jadi protein itu ada dua macam ya. Yang ada di sini yang menembus dari atas ke bawah ini namanya protein integral. Sedangkan yang di luar sini ya yang dia hanya nempel di bagian atas ini namanya protein perifer atau protein yang ada di tepi. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Membran sel plasma pada sel tumbuhan terdapat di antara sitoplasma dan dinding sel, sedangkan sel hewan langsung sebagai pembatas luar. Jadi ya betul, kalau di tumbuhan itu dinding selnya di depan, sedangkan membran selnya ada di nomor 2.
Nah, kemudian yang kedua, membran sel itu ternyata bersifat semi permeable atau selektif permeable. Maksudnya apa? Jadi dia itu bisa ditembus oleh senyawa tertentu, tetapi dia juga tidak bisa ditembus oleh senyawa tertentu, sehingga dia pasti milih-milih ya. Misalnya senyawa A bisa masuk, belum tentu senyawa B bisa masuk. Ya, itulah namanya semi permeable. Jadi dia bisa dimasuki oleh senyawa tertentu, tapi di sisi lain senyawa lain juga tidak akan bisa masuk ke situ. Ininya begitu. Nah, yang kedua, tersusun dari dua lapisan ya. Ada namanya fosfolipid. Fosfo itu fosfat, lipid itu artinya lemak. Yang menjadi kepala namanya fosfat ya, sorry. Yang menjadi kepala ini adalah fosfat, sedangkan yang ekornya ini namanya lipid. Ya, sehingga kesatuan ini dinamakan sebagai fosfolipid, seperti itu. Nah, fungsinya apa sih ya? Fungsi dari membran sel itu adalah yang pertama sebagai pembatas mekanis ya antara lingkungan luar sel dengan lingkungan di dalam sel. Sehingga tidak akan bisa bebas masuk. Yang dari luar ke dalam juga tidak bisa bebas masuk, yang dari dalam keluar juga tidak bisa bebas masuk. Harus konfirmasi dulu ke membran sel. Kalau membran sel mengizinkan baru bisa masuk dan bisa keluar. Kalau tidak mengizinkan ya stop di situ aja, jangan kemana-mana gitu ya. Oke, yang nomor 2, melindungi kandungan dalam sel. Ya, kalau tidak ada membran sel tentu semua tumpah ya. Bakso tanpa mangkok gimana jadinya? Ambiar ya. Kemudian yang ketiga, mengatur gerakan molekul ke dalam dan keluar sel ya. Ini adalah tugasnya membran sel. Dan yang keempat sebagai reseptor dari luar sel. Reseptor itu adalah penerima rangsangan ya dari kondisi di luar sel untuk menuju ke dalam sel, itu dia bertindak sebagai reseptor yang menerima rangsangan pertama kali setelah diterima oleh membran sel diteruskan ke dalam sel. Seperti itu. Oke, sudah paham ya Nana ya membran sel? Selanjutnya yang dinding sel. Nah, dinding sel seperti yang saya jelaskan tadi, dia hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, letaknya di paling luar ya. Ini kalau kita lihat dari gambarnya di sini ya Nak ya, sayang. Nah, setelah itu di bagian kedua yang ini, yang garis kecil ini namanya membran sel. Jadi yang di luar dinding sel atau cell wall, kalau yang di bawah di bagian dalamnya ini adalah membran sel. Nah, ternyata dinding sel ini bersifat permeable. Jadi dia itu tidak selektif permeable, artinya nggak milih-milih, tapi dia itu semuanya bisa masuk, semuanya bisa keluar. Artinya semuanya tidak usah pilih-pilih, itu bisa masuk menembus dinding sel, bisa keluar menembus dinding sel. Ya itu bedanya ya nak ya. Kalau membran sel tadi semi permeable, kalau dinding sel ini permeable. Jadi terlalu loss, bebas ya, masuk keluar oke-oke aja ya. Kemudian yang kedua tersusun dari selulosa. Selulosa ini adalah turunan dari karbohidrat ya. Nanti akan kita jelaskan di pertemuan minggu depan. Yang kedua hanya terdapat di sel tumbuhan ya. Dinding pembatas yang tidak hidup. Artinya dinding sel ini tersusun atas sel-sel yang tidak hidup ya, sehingga dia susah untuk beregenerasi kembali. Nah, fungsi dinding sel ini adalah memberikan rigiditas atau kekakuan, memberikan kekuatan struktural dan bentuk yang jelas pada sel. Makanya kenapa tumbuhan itu kok keras banget ya Bu, batangnya kok keras ya. Kalau nggak digergaji nggak bisa putus. Nah itu kenapa? Karena selnya aja itu udah terbentuk dari dinding sel yang sangat kuat. Bayangkan tingkat selnya aja udah kuat, apalagi tingkat organnya malah lebih kuat lagi. Dan dia juga kaku, nggak mungkin kan kamu lihat ya tumbuhan jalan-jalan berpindah, nggak mungkin ya sayang ya. Kalaupun bergerak itu cuma gini nggak bisa yang kayak begini ya. Itu karena dia punya dinding sel yang dia mempertahankan kekuatan struktural dan kekakuan, tidak bisa terlalu fleksibel ya sayang ya. Nah, yang dua, membantu dalam pengangkutan substansi ke dalam atau keluar sel. Jadi dia juga sebagai pintu masuk ya, keluar atau ke dalam sel. Membantu membran plasma. Oke, berikutnya adalah inti sel atau nukleus. Nah, nukleus itu adalah suatu komponen atau organel di dalam sel yang dia itu sangat penting karena dia berfungsi sebagai pengatur segala macam aktivitas yang ada di dalam sel ya. Jadi bergantung pada nukleus.
Di dalam nukleus itu ada yang namanya nukleolus. Mohon maaf saya geser lagi ke sini gambarnya. Nukleolus itu adalah anak inti lah. Kalau digambar di sini ya, Nak ya. Nah, ini. Sedangkan nukleolusnya itu di sini. Nukleolusnya di sini, nukleusnya di sini. Inti selnya ini yang biru, yang ungu muda, sedangkan yang nukleolus itu yang ungu tua. Di dalam nukleus ini juga ada yang namanya sitonukleus ya, atau namanya nukleoplasma ya, ada namanya nukleoplasma atau cairan di dalam nukleus. Jadi dia itu terdiri dari membran inti, kemudian cairan inti, nukleolus atau anak inti, dan kromatin. Kromatin ini adalah penyimpanan pewarisan sifat ya, penyimpanan pewarisan sifat, atau kalau kalian lihat sinetron itu DNA ya, ayo tes DNA. Nah, itu disimpan di mana? Di bagian kromatin, yaitu tepatnya ada di nukleus ya, seperti itu. Nah, dia ternyata juga tersusun atas membran inti lah. Inilah yang menjadikan dia itu berbeda dengan sel prokariotik. Kalau sel prokariotik nggak ada membran intinya, nukleusnya ya. Kalau eukariotik dia punya membran inti. Ya, seperti itu. Nah, lebih jelasnya ini Budila sajikan. Di sini ada gambar ya, gambar nukleus bersama dengan nukleolus. Di sini ini nukleolus ya, kalau dibelah ya, di sininya nukleolus, yang semuanya ini namanya nukleus. Ya, ternyata di sini ada kromatin ya, benang-benang kromatin. Di sini ada namanya selubung inti atau membran inti ya, di sini ini membran inti. Di sini juga ada pori-pori inti ya, atau lubang-lubangnya ini ya, yang kuning-kuning ini. Nah, di sini ada nukleolusnya. Jadi bagian-bagiannya seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri fungsi-fungsinya apa sih ya terkait dengan membran inti, cairan nukleoplasma, dan nukleolus itu bagaimana, dan kromatinnya itu bagaimana. Oke anak-anakku, cukup sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Hari ini kalian sudah memahami terkait dengan apa itu sel, kemudian komponen apa penyusun sel, kemudian bagaimana sih struktur dan fungsi sel itu, dan kemudian kalian juga sudah paham terkait dengan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, kemudian memahami terkait dengan perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Maka selanjutnya nanti di pertemuan minggu depan saya akan jelaskan terkait dengan fungsi dan struktur organel-organel yang lainnya. Tetap sehat, tetap semangat ya, belajar yang rajin di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Budila nanti ya sayang ya. Dadah.